Nama saya Alia. Saya seorang administrator di sebuah salon di lantai 2 sebuah pusat perbelanjaan yang selalu tercium aroma cat kuku dan kopi dari kios di sebelahnya. Malam itu kami tutup lebih lambat dari biasanya. Klien terakhir terlambat, teknisi sedang membereskan peralatannya, saya sedang mengetik laporan dan diam-diam mengirim pesan kepada teman saya, Nadine. Ponsel berkedip, skala jaringan perlahan turun ke 0, dan SOS only muncul di sudut. Saya menatap langit-langit, seolah-olah antena tersembunyi di antara lampu, dan saat itu notifikasi push mulai berdatangan. Login ke perbankan online terkonfirmasi, OTP diterima, transfer selesai. Saya menghapus layar secara otomatis. Operator kami terkadang bertingkah aneh, pikir saya. Tetapi bank tidak pernah bercanda. Saya menekan telepon bank dan menyadari bahwa saya tidak bisa menelepon. Koneksi di nomor saya entah di mana berada di tangan orang lain. Wi-Fi masih berfungsi di resepsionis. Saya terhubung dari tablet salon, pergi ke bank melalui email, membekukan akun dan melihat log. Masuk dari perangkat saya, konfirmasi melalui SMS dan panggilan, 2 transfer lagi ke dompet elektronik. Baris teratas berkedip datar. Penggantian SIM selesai pukul 18.41. Saya tidak menggantinya. Saya melihat angka-angka ini sebagai diagnosis, lalu saya langsung mengaktifkan mode aksi. Nadine sudah berdiri di samping saya, meletakkan secangkir kopi hangat di bawah telapak tangan saya, dan ini membuat suara saya kembali. Ayo kita ke operator. Tapi pertama-tama ke hotline. Kami menelepon dari nomornya. Wanita di telepon membacakan aturan mainnya, sementara saya memegangi pergelangan tangan saya agar tidak marah. Ya, penggantiannya dilakukan di kios. Mal Anda, KYC lolos, swafoto dengan KTP, tanda tangan karyawan tersedia. Saya memintanya menyebutkan lokasinya, letaknya di lantai kami hanya 3 pavilion dari salon. Lucu, menakutkan karena sangat dekat. Kami menghubungi bank dari tablet melalui tautan video. Pak Surya dari tim anti penipuan berbicara dengan datar, tanpa kata-kata penghiburan, dan ini cukup meyakinkan. Kami memblokir akses, memicu sengketa. Penerusan panggilan diaktifkan segera setelah pertukaran SIM, OTP dikirim ke tempat ponsel Anda hilang. Usahakan untuk menghubungi operator dalam waktu 1 jam, kembalikan nomornya dan matikan semua penerusan. Jika memungkinkan, pergilah ke petugas keamanan pusat perbelanjaan di balik CCTV. Keamanan segera ditemukan, bilik itu berbau debu dan coklat. Seorang pria berseragam membuka arsip umum, melompat ke 1841 dan berhenti di pavilion juru kamera. Di layar, seorang pria kurus berjaket hitam, di konter ia menunjukkan sebuah foto cetak ke wajahnya. Foto saya. Foto yang sama dari feed liburan di mana saya mengenakan blus putih dan tertawa. Ia memegang selembar kertas seperti topeng dan di bawahnya terdapat kartu KTP plastik, jenis yang mudah difoto di dapur orang lain. Kami membekukan bingkainya. Di pergelangan tangan kanannya terdapat gelang kulit dengan 2 cincin kuningan. Saya kenal gelang ini. Dion, mantan ipar saya, yang selalu bisa membantu juru kamera, memakainya karena ia bekerja paruh waktu di kios ini. Dan dialah yang meminta scan KTP untuk pinjaman kecil setahun yang lalu. Saya memberikannya kepadanya saat itu karena ini keluarga. Kami berjalan menuju pavilion dalam diam. Aku belum berlatih dialogku. Aku ingin nomor dan sedikit udara segar. Ada 2 orang di belakang meja kasir. Satu membelakangiku, yang satu lagi memakai kaos bermerek. Yang satu membelakangiku berbalik, dan aku bahkan tak perlu mencari gelang itu. Dion tersenyum seperti orang tersenyum ketika ingin kau mengingat masa-masa indah. Alia, rapat yang luar biasa. Koneksinya bermasalah, sistemnya terkadang. Tambahkan nomorku, kataku, dan hubungi bagian kepatuhan. Dia pura-pura tidak mengerti. Lalu Nadine mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan gambar diam dari kamera. Dion, gelang itu, masker dari fotoku, tanda tangannya di akhir formulir,
Lalu semuanya terjadi dengan cepat. Reno dari bagian kepatuhan operator datang, muda, sopan, tetapi dengan nada tegas. Ia membuka panel layanan, menghubungi MSISDN saya, mengunggah permintaan penggantian. Tanggal, waktu, periode, dan tautan ke login karyawan, Dion K. Di bawah sebuah selfie dengan foto saya, terpotong begitu menyedihkan dari korsel sehingga bola milik orang lain terlihat di tepinya. Kolom pemeriksaan keaktifan dilewati. Siapa yang melakukan penggantian? Reno menatap Dion dengan tatapan datar seperti Pak Surya menatap log. Dion mengangkat bahu. Sistem terkadang mengganti login, klien bersikeras, ada banyak orang. Matikan penerusan panggilan dan kembalikan nomornya sekarang juga, kataku. Nomornya sudah tidak ada di area kios lagi, jawab Dion datar. Reno dengan tenang menekan bintang nomor 21 bintang di headset dan di layar muncul. Penerusan panggilan aktif, beberapa perintah lagi, penerusan panggilan nonaktif. Ia mengeluarkan kartu SIM sementara untuk saya, menyimpan perubahannya, mengunci kartu SIM pengganti, dan menulis dengan huruf besar di kartu. Hanya kunjungan pribadi klien plus frasa kode. Anda harus datang besok dengan dokumen aslinya, kami akan mengikatnya kembali sepenuhnya, kata Reno. Dan sekarang, tetaplah berhubungan. Saat itu, Nadine sudah menyalakan streaming obrolan tetangga kami, tanpa wajah, hanya suara dan layar. Kami sedang di operator, nomornya sudah dikembalikan, cara menonaktifkan penerusan panggilan, bintang nomor 2 1 bintang, begini. Orang-orang di kolom komentar menulis, saya tidak tahu, terima kasih, nanti saya periksa. Reno menyarankan untuk pergi ke ruang belakang. Di sana ia mencetak formulir investigasi internal, meminta saya merekam kejadian secara singkat, melampirkan bingkai foto, rekaman hotline, dan salinan dari bank. Dion duduk di seberangnya, tangannya tergenggam, tatapannya berenang. Berikan ponselmu, pinta Reno. Di dalamnya, Dion menemukan sebuah kotak kecil, sebuah bank SIM, adaptor untuk puluhan kartu, dan di sebelahnya sebuah daftar dalam catatan. Puluhan nomor bertanda, siap, diterbitkan ulang, prioritas. Nomor saya ditandai dengan tanda tebal. Mengapa kamu melakukan ini? Tanyaku, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasakan kemarahan maupun kehausan akan kata-kata indah. Utang, katanya. Aku sudah melunasinya, aku hampir mengendalikan segalanya. Hampir adalah ketika suara seseorang diambil. Reno menghubungi layanan keamanan mal, petugas polisi yang bertugas datang, lalu 2 petugas lagi. Mereka menyita kartu SIM, ponsel, dan cetakan lock shift. Pak Surya terhubung ke ruangan kami melalui tautan video, membahas prosedur tindakan bersama dengan Reno. Kami akan melakukan pengembalian dana untuk sengketa secara bersamaan, membekukan dompet yang digunakan untuk mengirim transfer. Kami akan meminta catatan pusat SMS pengiriman OTP dari pihak operator, tindakan internal dari pihak mal, CCTV. Mohon jangan pergi sampai kami menyusun protokol. Kata-kata itu tersusun rapi seperti batu bata, fakta, notulen rapat, tanda tangan. Saya duduk tegak dan untuk pertama kalinya dalam sejam, saya membiarkan diri memikirkan sesuatu yang sederhana, bahwa lain kali saya tidak akan memberikan salinan KTP melalui Messenger, bahkan untuk pinjaman, bahwa saya akan memasang PIN pada SIM, frasa sandi di bank, dan menandatangani larangan pertukaran SIM jarak jauh dengan operator. Kelihatannya seperti hal teknis, tetapi ada kedamaian di dalamnya. Kami tiba di rumah setelah tengah malam, telepon kembali berfungsi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan ada sesuatu yang kejam dan lucu tentang itu. Nadine tetap duduk di sofa saya, kami makan pangsit dingin dalam diam, dan tiba-tiba ia berkata, "Kita harus menceritakan ini." Singkat, jelas, tanpa rasa takut. Saya mengangguk. Pagi harinya saya datang ke kantor operator dengan membawa dokumen asli, KTP, KK, dan kontrak. Reno menemui saya di pintu masuk, mengantar saya tanpa antre,
mengeluarkan blok untuk operasi jarak jauh, menghubungkan kata sandi suara dan pertanyaan rahasia saya ke nomor tersebut, mengaktifkan PIN di kartu SIM dan mencatat di sistem, hanya dengan pemindaian wajah plus pemeriksaan keaktifan. Saya tertawa karena sekarang wajah saya bisa bergerak sesuai perintah, dan ia tersenyum dan berkata, "Lebih baik di sini saja daripada di foto cetak." Surat datang dari bank. Transaksi pertama dibatalkan. Transaksi kedua sedang dalam proses pengembalian. Pak Surya menelepon dan menjelaskan bagaimana kami tertangkap. Para penyerang mengganti kartu SIM, mencegat OTP, mengaktifkan pengalihan, dan untuk menghabisi Anda, mereka meluncurkan entry yang diduga dari perangkat Anda. Ada lebih banyak kepercayaan di sana. Penyelamat Anda adalah entry dingin dari tablet dan pembekuan instan, katanya. Dalam kasus seperti itu, kecepatan mengalahkan kepercayaan. Di hari yang sama, saya dan Nadine merekam video pendek berjudul "Jaga Nomormu". Saya berbicara dengan suara tenang tentang Chamber 21 Onwa dan memeriksa penerusan panggilan, tentang kode frasa di bank, tentang larangan penggantian jarak jauh dan PIN di SIM, tentang fakta bahwa KTP bukan untuk mengobrol, bahkan dengan keluarga. Kami tidak menyebut nama dan tidak bermain detektif. Kami memberikan apa yang ingin saya dengar pada pukul 9 malam ketika layar menjadi senyap. Seminggu kemudian, Reno menulis, "Investigasi internal telah selesai, kios telah ditutup, operator telah dikenai tindakan disipliner, dan materi-materi telah diserahkan ke polisi." Dion mengirim pesan, "Maaf, akan saya kembalikan." Saya tidak menjawab, bukan karena saya kurang iba, karena sekarang bukan tanggung jawab saya untuk menjawab. Terkadang, ketika saya menekan bintang nomor 20, satu bintang hanya untuk memastikan semuanya jelas, rasanya seperti ritual baru, seperti memeriksa gas. Saya tidak hidup dalam ketakutan. Saya belajar teknik darinya. Di dapur, tempat saya dan Nadine dulu tertawa melihat tangan kami yang gemetar, ada catatan yang tergantung. Jangan panik, periksa. Hubungi kembali daftar Anda. Simpan salinannya hanya di luar jaringan. Keluarga tahu kodenya. Itu bukan kepahlawanan. Itu perintah yang tidak lagi berbisik di suara orang lain. Jika Anda mendengarkan ini dan berpikir ini tidak akan memengaruhi Anda, biarlah. Semoga nomor Anda tidak pernah lepas dari tangan Anda. Namun untuk berjaga-jaga, ingatlah 3 langkah yang membuat saya tetap bertahan. Malam itu, bekukan akun melalui saluran apapun yang tersedia, kembalikan nomor ke operator dan matikan penerusan panggilan, kumpulkan fakta-faktanya, catatan bank, pusat SMS, CCTV, tanda tangan, dan berikan kepada mereka yang menjawab. Kemudian Anda dapat mencetak laporannya lagi, minum kopi, dan tertawa dengan blus putih di sebuah pesta. Hanya foto dari Korsel yang tidak akan lagi menjadi tiket ke kios orang lain. Sekarang, itu hanya foto di mana saya berada, saya. Sebulan setelah malam itu, kehidupan kembali terasa teratur. Salon berdengung dengan pengering rambut, uap tipis mengepul dari kopi, dan saya mendapati diri saya memiliki kebiasaan aneh, beberapa hari sekali, menekan bintang nomor 21 bintang dan menatap layar, yang dengan tenang menampilkan penerusan panggilan tidak aktif. Ini bukan tentang kecemasan, melainkan tentang perintah baru, seperti menekan tombol sebelum keluar. Reno membantu menyelesaikan semuanya. Kami mengeluarkan perlindungan port out, tanpa kunjungan pribadi dan frasa kode saya, nomor tersebut tidak bisa lagi ditransfer ke eSIM maupun kartu plastik. Ada PIN di SIM, pertanyaan rahasia di bank, dan larangan transaksi hanya menggunakan OTP, dan di kantor pos, yang dulu memungkinkan akses, mereka mengaktifkan autentikasi 2 faktor dengan kunci fisik. Kedengarannya rumit, tetapi seperti kunci kedua di pintu, awalnya tidak biasa, lalu tenang. Surat-surat resmi tiba tanpa drama. Operator melaporkan tindakan disipliner, kios ditutup sampai pemeriksaan selesai,
Bank membalikan transfer satu persatu. Pak Surya menelepon ketika jumlah terakhir dikreditkan. Akhirnya kembali, jejaknya juga dibersihkan, nomor Anda ada di daftar hitam untuk penggantian jarak jauh, itu bagus. Saya berterima kasih kepadanya, dan baru setelah panggilan itu saya menyadari bahwa saya telah berbicara dengan tenang selama ini, tanpa getaran yang nyaris tak terlihat yang biasa saya sembunyikan dengan candaan. Nadine bersikeras mengadakan pertemuan kecil di halaman rumah kami. Kami mengeluarkan termos, seorang tetangga membawa proyektor, dan presentasi singkat, jaga nomormu, menyala di dinding rumah, 3 slide, 3 langkah, diam, kembali, bukti. Orang-orang mengajukan pertanyaan praktis. Bagaimana saya tahu jika penerusan panggilan aktif? Nomor 21 dan lihat jawabannya. Apakah mungkin untuk menghapus penggantian jarak jauh selamanya? Ya, tulis pernyataan kepada operator. Dan jika salah satu dari kami meminta KTP untuk sepotong kecil, salah satu dari kami adalah di mana batasannya jelas. Dokumen hanya luring dan langsung ke intinya. Kami tidak menakut-nakuti, kami menjelaskan cara mengendalikan suara Anda sendiri. Beberapa minggu kemudian, mereka memanggil saya ke sidang pendahuluan. Dion datang dengan kemeja tipis, tanpa gelang. Pergelangan tangannya yang telanjang tampak tidak biasa. Ia mengakui bahwa ia terlibat dalam skema tersebut, bahwa ia berpikir itu akan berhasil, dan bahwa utangnya mendesak. Hakim mendengarkan dengan datar. Jaksa membacakan poin-poinnya bukan tentang drama emosional, melainkan tentang masukan, catatan, dan tanda tangan spesifik. Saya ditanya 2 pertanyaan. Apakah saya mengonfirmasi fakta dan apakah saya setuju untuk mediasi? Saya menjawab, fakta, ya. Mediasi, hanya sebagai bagian dari prosedur dan bukan pengganti tanggung jawab. Hukuman kemudian akan dirumuskan secara standar. Hukuman percobaan, kerja sosial, penyitaan peralatan, larangan kegiatan semacam itu. Dalam daftar wajib terdapat poin terpisah. Partisipasi dalam program pendidikan operator. Saya menyukai detail ini. Biarkan orang yang mencuri suara saya sekarang menjelaskan kepada orang-orang bagaimana cara melindunginya. Suatu hari, operator menelepon saya sendiri. Petugas keamanan dengan tenang menjelaskan, permintaan jarak jauh telah diterima untuk mengganti SIM Anda. Kami melihat pemblokirannya, tetapi sesuai peraturan, kami menelepon kembali menggunakan frasa sandi. Saya mengucapkan kata-kata saya, tidak dibuat-buat atau romantis, sederhana kata-kata kami dan mendengar. Terima kasih, permintaannya ditolak. Saya tersenyum di telepon dan mendapati diri saya tidak senang dengan sistemnya, tetapi senang karena sistem itu telah memberi saya ruang hidup-hidup. Salon punya ritual baru. Setiap Rabu setelah tutup, kami punya 30 menit pengamanan, teknisi, administrator dari butik tetangga, dan keamanan pusat perbelanjaan. Kami membahas skenario singkat, bukan tentang kepahlawanan, melainkan tentang gerakan. Di mana tombol sengketa di bank, cara mengaktifkan PIN SIM, cara menyimpan KTP, cara mengatakan tidak dengan hati-hati dan tegas. Terkadang Reno datang, terkadang Pak Surya, terkadang kami hanya memutar video di mana suara saya tanpa jeda menceritakan malam itu. Lucu memang, tetapi di sanalah saya pertama kali benar-benar mendengar diri saya sendiri, bukan korban, bukan mata rantai yang lemah, melainkan seseorang yang memiliki alat. Di musim semi, saya bertemu Ibu Dion secara kebetulan di pasar. Ia sedang memegang sekantong cabai dan menatap saya seolah meminta izin untuk mendekat. Maafkan kami, katanya sambil menunduk. Saya menjawab dengan jujur. Ini bukan untuk saya, untuk mereka yang sedang menyelidiki, dan Anda tidak berutang apapun kepada saya. Ia mengangguk dan tampak menghela napas. Saya melanjutkan perjalanan dan berpikir bahwa cerita-cerita seperti itu pasti mengandung banyak rasa bersalah dan malu orang lain, dan tugas saya bukanlah untuk mengusiknya,
tetapi untuk menyampaikannya pada tempatnya. Dalam protokol, dalam kalimat, dalam program kerja. Terkadang salah satu klien membawa ponsel dan berbisik, "Lihat, aku juga begitu ya." Kami menekan bintang nomor 21 bintang bersama-sama, menertawakan jawaban tidak aktif, dan mencentang kotak-kotak. Kode bank, larangan tukar jarak jauh, PIN di SIM. Orang-orang pergi lebih tenang daripada saat mereka datang. Dan aku pulang lebih tenang daripada malam itu ketika layarnya mati. Akhir itu terjadi tanpa disadari. Seperti perbaikan kabel yang membuat lampu tidak berkedip. Saya berhenti, berharap ada tangkapan dari setiap panggilan. Saya terus memeriksa, dan saya mengajari orang lain untuk melakukan hal yang sama, tetapi memeriksa bukan lagi topeng ketakutan, melainkan kebiasaan untuk merawat diri sendiri. Ada selembar kertas kecil tergantung di dapur yang saya dan Nadine tulis ulang beberapa kali hingga menjadi lebih tepat. Jangan panik, periksa. Telepon balik dengan caramu sendiri. Dokumen dari tangan ke tangan. Nomornya adalah kamu. Terkadang, ketika saya keluar mobil, saya otomatis menekan bintang nomor 21. Layar merespons dengan tenang yang sama. Penerusan panggilan tidak aktif. Saya memasukkan ponsel ke saku, mendengar suara Rana menutup dan menyadari bahwa inilah suara kepercayaan diri saya yang baru. Tidak keras, tidak dramatis, tetapi tenang. Suara itu telah kembali ke tempatnya, kepada saya. Dan tidak ada perangkat lunak lain yang akan menangkapnya lagi tanpa "ya, saya". Nomornya dikembalikan, bank menolak uangnya, kios operator ditutup. Dion mendapatkan masa hukumannya dan pekerjaan wajib. Saya memasang PIN pada kartu SIM, larangan penggantian remote, dan frasa sandi di bank, dan mengajarkannya kepada tetangga saya. Sekarang, karena kebiasaan, saya menekan bintang nomor 21 bintang, penerusan mati, dan jawaban ini sudah cukup, suara saya kembali menjadi milik saya.